singkat kata udah setahunan itu 2012 bulan 12 itu yang 12 yang 12 itu ya yang ada rumor kiamat di sana ya. Kita naik gunung tuh, coba kita ke atas yuk, ntar kita lihat kiamat dari puncak gunung. Santai aja. Gebiar Nusantara, Masya Allah. Tapi saya lebih akrab memanggilnya dengan Ki Gebiar Nusantara ya. Sekarang dikenalnya sebagai itu ya. Gak tahu deh ini. Nah, ini teman-teman banyak yang belum tahu nih nama Ki Gebiar Nusantara itu dinisbatkan oleh kepada antum tuh dari siapa namanya? Ya, jadi ayah saya almarhum namanya Ki Gendeng Pamungkas. Nah, setelah wafat guru saya, salah satu dari guru saya, dia menyematkan nama itu ke saya gitu. Sekarang panggilnya ini, tapi ya kamu nggak usah nyebut katanya gitu. Tapi ya itu apa namanya ya? Emang dikasih nama dari guru artinya ya. Iya. Dinisbatkan namanya itu dari guru Ki Gebiar Nusantara. Iya. Sekarang aktivitas dakwahnya. Insya Allah. Masya Allah. Ini kalau teman-teman ini siapa sih gitu ya? Banyak yang nggak kenal sebetulnya. Banyak yang nggak kenal dengan Ki Gebiar Nusantara ini. Banyak yang nggak kenal kalau penampilannya seperti ini teman-teman sekalian. Nah ini mungkin bisa sekalian sharing nih Ki. Iya boleh. Ini di mana? Teman-teman kalau udah ngelihat ini pasti tahu lah siapa beliau ini. Iya. Nah ini di mana nih Ki? Itu di Bandung. Oh, tahun 2015 ya? 2015 ya? Iya. Hellprint. Festival musik. Iya, festival musik metal ya. Iya. Memang di situ ya di Hellprint dengan grup band bernama Kejawen. Nah, kalau udah Kejawen pasti kenal. Antum vokalisnya Ki? Iya, vokalis betul. Ya, mendingan gak dikenal lah. Mendingan gak dikenal ya. Saya kan pakai topeng begitu, pakai makeup gitu, pakai corpse paint ya namanya. Corpse paint ya. Ya itu biar nggak dikenal. Oh biar nggak dikenal. Tapi kalau ketika udah ngeliat Kejawen, berarti udah kenal. Oh ternyata sosok aslinya tuh seperti ini gitu kan. Sosok aslinya tuh seperti ini. Kalau biasa kita ngeliat itu dengan full make up gitu ya. Itu kenapa? Memang apa namanya? Kiblatnya tuh kemana sih? Kalau itu kan banyak kan metal aja kayak Death Squad itu ya nggak ada dandanan gitu kan. Jadi kita itu ya subgenre gitu kan dari metal. Ada kalau kita sebutnya gothic black metal. Gothic black metal ya. Nah di black metal itu memang identik dengan corpse paint. Ya dari bahasanya kan corpse to mayat itu ya lukisan gitu kan. Biasanya dilukis di wajah kita. Iya. Jadi dibuat seseram mungkin, termasuk nuansa musik dan liriknya juga seseram mungkin gitu. Termasuk namanya juga ngambil dari situ ya? Iya. Itu nama siapa yang bikin? Antum yang bikin atau teman-teman? Bareng-bareng sih waktu itu. Tapi ya karena sebagai frontman ya waktu dulu itu, jadi yang mutuskan saya gitu. Jadi kita cari nama apa nih? Udah ini aja lah gitu. Kejawen aja gitu. Bikin nama Kejawen akhirnya ya. Inspirasinya dari mana? Memang black metal itu kan memang dari negara asalnya itu kan identik dengan paganisme. Nah di sana itu asalnya itu dari Skandinavia kan, dari Norwegia, Swedia, daerah-daerah dingin. Terus daerah-daerah Viking. Mereka itu kan ya anak-anak black metalnya tuh penganut pagan. Apa ya di sana ya Viking ya, Nordic kalau disebutnya gitu kan, Nordic yang ke Thor,
terus Odin dan lain sebagainya. Nah kita cari waktu itu ya yang identik paganismenya dengan Indonesia. Makanya Nusantara gitu. Nusantara ya. Makanya milih nama Kejawen gitu. Iya. Wah, kalau manggung suka ada jalangkungnya itu harus tuh. Enggak sih. Kita nggak pernah Gini aja. siapa itu, bukan kita itu. Oh bukan ya. Tapi saya sempat searching ada sih Oh beberapa iya ada. itu. Tapi kita bakar buhur sih waktu dulu. Bukur ya. Oh, udah bahas Menyan. bukur. Ya kalau sekarang buhur sama sih sebetulnya. Masya Allah. Jadi seperti itu dulu ya. Dan dari lagu-lagu Kejawen juga itu kan lagunya sudah kental dengan keislaman kan. Itu Kejawen itu kan sebelum antum belajar Islam ya. Iya. Sebelum antum belajar Islam kan Kejawen. Berarti masih sejak kapan tuh ya? Antum masih sekolah mungkin ya? 2009 atau 2010 kalau nggak salah ya. 2009 2010 berarti masih kelas 1 kelas 1 SMA ya, SMA. Mau naik kelas 2. Oh, nah itu kan lagu-lagunya tuh The Battle of Badar judul-judulnya kan. Pasukan Panji Hitam dan apalagi tuh The Great Spell dan sebagainya gitu ya. Oh, itu kan udah kental dengan nuansa keislaman. Apakah berarti antum memang udah ada background Islam sebelumnya ya? Iya guys, Islam. taruh sebelum itu lagu ini yang kebanyakan yang bikin judul dan lagunya itu siapa? Saya. Oh kan bener kan? Memang udah ada background keislaman sebelumnya. Kan kata Allah juga secara fitrah kita terlahir sebagai Islam. Ya gitu ya. Memang secara fitrah kita. Ya, tapi kenapa liriknya ke situ gitu ya, ke nuansa Islami. Tapi memang kebanyakan kita ngambil dari hadis-hadis akhir zaman, terus hadis-hadis tentang siksa neraka dan lain sebagainya gitu ya. Memang kita saya itu dulu cari yang memang itu nuansanya tuh bikin serem, bikin merinding gitu loh. Karena tuntutan tadi metal tadi ya. Black metal tadi ya. Makanya ada salah satu lirik dan sekaligus judul ya Sirotol Mustaqim itu kan. Ya mungkin itu secara nggak langsung jadi ya alhamdulillah jadi doa kali ya, setiap manggung dibacain itu. Di Sirotol Mustaqim. Iya benar. Beberapa waktu lalu kita ngobrol bareng sama Dery Sulaiman gitu ya. Bang Dery itu bilang lagunya memang ya beliau kan memang metal juga kan. Betul. Zikrul mautnya kuat kata dia. Iya, makanya hati-hati nih bikin lagu, bikin itu hati-hati. Karena itu bisa jadi doa gitu. Betul. Itu mengkonfirmasi juga nih sekarang. Jadi bandnya Ustadz Dery Sulaiman ya dulu juga saya ngiblat ke sana juga. Oh ke sana Betrayer juga ya. Masya Allah. Nih kalau Ustadz Dery Sulaiman nanti akan diajakin duet lagi nih. Ini udah hijrah nih. Bendera kuning ininya kan ya. Bendera kuning itu tuh. ada dibawain beberapa band gitu kan. Ada yang versi thrash metal, ada yang black metalnya ya Ustadz Dery itu kan. Ya memang betul gitu. Itu kan bawa nuansa serem gitu kan. Ya tapi kan serem-serem juga Zikrul Maut kalau kita pikir-pikir sekarang gitu kan. Ya termasuk ya lirik-lirik saya dulu juga kalau dipikir sekarang. Ya termasuk ada satu lirik itu yang membawa saya akhirnya memantapkan tobat gitu. Itu di album terakhir. Itu namanya judulnya Beyond Your Fears. Beyond Your Fears. Itu cerita tentang apa tuh? Kalau yang Beyond tentang diri sendiri. Jadi di situ kayak marah di lirik itu, kayak marah sama diri sendiri terus dijawab sama diri sendiri gitu. Yang virus dibalik apapun yang pernah kamu takuti itu ada yang lebih menakutkan lagi gitu. Ya diri sendiri itu. Diri sendiri itu. Tapi sempat ngalamin kegalauan gak sih kalau misalkan kayak anak-anak metal itu kan ya dia menyuarakan kegelisahannya itu ya dengan lagu itu gitu loh. Iya. Antum pernah seperti itu juga gak sih? Ya salah satunya di Beyond Your Fears itu ya. Saya jadiin lirik. Pas bikin liriknya sih nggak nyadar, nggak sadar.
Tapi karena diamalkan terus, kan ilmu gitu ya. Ya amalkan aja dulu, ntar juga sadar gitu. Ya jadi karena dibaca terus kita, maksudnya nyanyiin terus gitu ya. Oh ternyata dikit jadi apa? Mutajasad ya. Jadi mendarah daging gitu ya. Daging. Nah, bener di situ kan ada apa? Lirik tuh ya udah lupa sih sekarang. Oh berarti udah nggak pernah dinyanyiin lagi ya? Ya bagian ref aja. Tapi kalau udah ditanya kayak gini lupa kadang. Tapi dari antum menekuni dunia metal sampai sekarang antum jadi aktivis dakwah seperti ini, itu betul-betul memang ditinggalkan tuh dunia musik atau memang ya masih juga sih Main musik? Iya main musiknya. Musik masih. Oh masih main musik ya. Wah berarti antum cocok tuh bisa duet bareng Staderi tuh. Oh siap. Harus Staderi suka ngajak duet nih. Iya kan karena memang kita untuk di dunia dakwah juga perlu seni gitu, untuk perlu kreativitas agar bisa diterima banyak kalangan gitu kan. Masya Allah gitu. Nah yang saya penasaran, inspirasi antum tuh bikin lagu-lagu kejawen itu inspirasinya tuh dari mana gitu? Jadi di almarhum ayah saya itu, beliau itu memang banyak apa namanya koleksi buku-buku dari ekonomi, politik, sosial, sosiologi, terus apa banyak lah sampai ke agama gitu kan. Buku-buku Islam, terus buku-buku agama lain pun banyak gitu. Jadi ya dulu saya baca gitu buku-buku itu. Oh referensi antum dari buku-buku itu ya? Iya dari buku-buku yang ada di rumah gitu. Itu kan banyak ya. Saya buka-buka terus ada apa ya judulnya? Wah pokoknya bahas tentang hadis akhir zaman ya. Dari buku itu tuh banyak tuh. Jadi apa namanya? Inspirasi buat lirik. Bikin lirik. Kan ada pasukan Panji Hitam, tentang Imam Mahdi, tentang Imam Mahdi. ya terus The Judgment Day di album terakhir ya Beyond Effects. Ya, ada The Judgment Day. Itu banyak juga tuh ya. Dari buku-buku memang ngambilnya dari hadis-hadis ya ini. Iya. Mantep banget. Kalau misal berarti memang antum mempelajari agama itu pas dari SMA itu ya, pas lagi baca-baca itu. Saya dari SMP sih baca-bacanya dari SMP justru. Dari SD bahkan. Karena memang di rumah kan. Karena di rumah memang. Tapi ya kondisi maksudnya di rumah tuh nggak terlalu agamis lah disebutnya gitu. Gitu. Cuman banyak buku itu. Terus orang tua saya itu ya lebih membebaskan saya untuk membaca, untuk memilih jalan hidup sendiri gitu. Jadi nggak pernah komentar apa-apa gitu. Ya kalau memang ya sebagaimana orang tua sewajar ya, kalau salah diingetin gitu. Cuman nggak terlalu menekan bagaimana gitu. Dari situ ya, dari SMP ya. Dari SMP. Itu dampaknya apa aja Ki? Banyak, salah satunya ya pernah ateis. Oh pernah? Pernah agnostik. Pernah. Atau dari baca buku-buku itu pernah sampai menafikan adanya Tuhan gitu ya? Iya. Jadi apa ya? Ya dulu ya kayak orang tua biasa ya, saya disuruh sholat, disuruh ini biasa aja gitu. Cuman nggak pernah kenapa harus sholat gitu. Nggak pernah sampai sana gitu. Terus akhirnya saya belajar sendiri gitu. Kan ya itulah. Belajar tanpa guru itu ya? Tanpa guru. Belajar sebagaimana perkataan Imam Syafi'i ya? Iya. Jadi baca aja tanpa ada yang membimbing ya? Sampai akhirnya tuh memilih jalan ateis. Gue tahu banget sih, nggak banget sih maksudnya, gue tahu terkait dengan ateis. Cuman yang gue penasaran kenapa sih orang tuh milih ateis pada saat itu, kenapa sih? Nggak milih ateis sih, ya tiba-tiba ateis aja. Jadi nggak percaya gitu. Bukan pilihan, karena mungkin belum selesai ya membacanya, terus belum ada guru gitu kan. Ya, kalau Ustadz Felix Xiao tuh bilang kan setengah syahadat gitu ya. Ya mungkin di situ kali ya. Jadi
nggak milih ya karena kita belum selesai Belum gitu selesai ya gitu ya. bacanya, terus belum ada guru, belum ketemu dengan guru, belum mencari guru gitu. Iya, tapi zaman sekarang orang-orang yang ateis ini dia menempatkan seolah ya, ini pandangan gue sih, pandangan gue pribadi tuh seolah orang-orang yang dia ateis itu dengan bangga dan seolah dia menampakkan dia tuh lebih tinggi daripada orang-orang yang beragama. Kenapa? Karena memang dia menggunakan logikanya. Karena memang dia menggunakan dia bilang kalau orang open minded maka nggak mungkin percaya dengan agama gitu kan. Nah itu orang-orang yang ateis, wah itu banyak banget. Gue seneng banget tuh baca-baca curhatannya mereka gitu di sosial media itu seneng banget ya gue baca-baca. Bahkan mungkin ada satu sisi juga yang orang-orang ateis bilang itu kenapa perlu agama? Padahal karena agama lah banyak pertumpahan darah dan sebagainya seperti itu. Maka mereka mengkampanyekan tentang humanity above religion gitu. Nah, humanity above religion. Jadi mereka mengedepankan kemanusiaan tuh di atas agama gitu. Lu setuju gak kalau kayak gitu, Ki? Itu apa ya namanya? Membenturkan pemahaman yang ya agama kan ngajarin tentang kemanusiaan. Iya, jadi betul. Nggak bisa dibenturkan itu tentang kemanusiaan dan agama gitu, karena ya agama mengajarkan kemanusiaan gitu. Kenapa? Nah ini mungkin sharing ya. Jadi dulu kenapa saya juga dulu apa namanya bukan hanya ateis gitu, tapi sempat banyak suuzonnya lah sama umat muslim dulu. Banyak suuzonnya. Karena memang ininya kali ya, apa namanya, image-nya kali ya. Iya, image atau gimana atau mungkin ya framing kalau sekarang gitu ya, framingnya. Ya banyak lah. Terus ya dulu kan acara-acara musik punk juga. Dulu pas SMP itu saya ngepunk. Acara-acara musik punk itu kita sering bentrok sama ormas Islam. Oh gitu. Iya. Kan dulu waktu itu usir-usir kan ya. Iya pernah diundang. Iya pernah, ini pernah di sini. Ya begitu. Itu kan karena saya dulu mendapatkan pemahaman apa ya namanya, pemahaman saya seperti itu dulu karena mendapatkannya dari berita yang memang framingnya itu yang buruknya aja. Jadi ya Islam itu atau Muslim gitu, ya Islam lah universalnya gitu kan, sering dikatakan sebagai harusnya satu tubuh gitu kan, Muslimnya gitu juga. Nah kita kan kalau ngelihat orang kepalanya doang juga serem gitu. Iya, nggak ada badannya. Ya pasti ngeri lah gitu kan. Kita cuman ngebayangin Islam tuh cuman potong tangannya doang gitu. Betul. Cuman hukum-hukum sanksinya doang, ya pasti serem lah gitu. Nggak bakalan ini. Tapi coba lihat secara utuh, secara kafah gitu. Kita ngelihatnya pun harus secara kafah gitu kan, secara menyeluruh gitu. Dan masuklah secara kafah juga gitu kan. Jangan malah milih-milih ya. Jadi ya itu dulu ya mungkin framing itu ya yang membuat kayak gitu. Jadi ada pemahaman yang salah tentang Islam gitu. Makanya yang indah-indahnya ya juga kita harus, ini kan framing ini kan bukan dari umat Islam sendiri kan. Iya. Pasti kan ada di situ kan ada peran media di sana kan untuk yang menampilkan wajah Islam gitu kan. Sampai akhirnya seorang yang menikmati media itu bisa menilai Islam itu seperti apa gitu ya. Dari situ juga yang bikin antum ya bisa dibilang tanpa sadar memilih ateis gitu kan, karena dari framing itu gitu. Artinya tadi ya nggak melihat Islam secara menyeluruh gitu. Nah di sini juga sih memang yang kritik keras juga sih buat gue pribadi, ketika ada orang yang menjudgment agama itu lebih atau di bawah humanity. Nggak gitu bro, jadi maksudnya tuh agama khususnya Islam gitu ya, dia mengajarkan
kemanusiaan juga gitu. Dia mengajarkan saling berbagi dan mencintai juga gitu. Jadi nggak usah dibenturkan dengan humanity. Kalau yang sering kita lihat itu adalah bentrokan-bentrokan ataupun wajah buruk dari Islam, maka kita perlu menyelami gitu ya, open minded ya kan, Nah, itu open minded di situ kan, buat di Islam kita perlu menyelami, melihat tubuh Islam secara utuh dulu gitu, baru kita boleh menjudgment Islam itu seperti apa. Nah kayak gitu tuh. Betul. Nah ini kan perjalanan antum dari ateis menuju sekarang antum tuh bisa dikatakan hijrah lah ya, bisa dikatakan antum bertobat dari ateis terus masuk ke dunia metal, ngulas tentang banyak hadis, terus akhirnya sekarang antum memutuskan untuk tobat, fokus di bidang agama. Itu kan nggak mudah Ki, ya gak sih? Bukan fokus di bidang agama sih, fokus belajar jadi manusia. Oh, sebelumnya bukan manusia ya. Sebelumnya nggak humanity. Jadi ya mungkin mulai dari mana ya? Mungkin karena ini kan sharing ya Mas. Siap. Dulu mungkin dari SMP kali ya. SMP itu memang yang Itu pergejolakan tuh ya pemikiran tuh ya pasti. Jadi bandel-bandelnya saya itu pas SMP. Pas SMP justru. Bukan pas SMA. Jadi waktu SMP itu saya udah bisa dikatakan ateis lah gitu. Terus bandel banget deh tuh, berantem, tawuran dan lain sebagainya. Waktu itu sempat Di Bogor SMP tawuran juga ya? tawuran. Saya kira di Jakarta doang. Jadi pernah masuk berita kalau nggak salah ya. Oh, di Bogor juga ya? Ya di sekolah saya itu satu-satunya tawuran antar kelas. Antar kelas. Antar kelas. Waktu saya kelas 2, pentolannya kelas 3. Oh. Kita cari nama gitu kan, kelas 2-nya. Bentrok lah di dalam sekolah. Di dalam sekolah. Iya. Allah. Nah, itu, pokoknya sampai narkoba dan lain sebagainya itu saya merasakan, sampai jualan narkoba itu di SMP. Wow. Kayaknya semua udah pernah gitu. Semua maksiat, semua dosa itu, astagfirullah. Bukan berbangga-bangga gitu ya, tapi ini jadi ibroh, jadi pelajaran. jadi pelajaran, apalagi yang punya anak-anak gitu kan ya. Mesti ya orang tua mesti kenal anaknya di depan orang tuanya atau tidak di depan orang tuanya, itu harus kenal gitu. Kan dia di depan kita, ya di depan orang tuanya gitu kan seperti apa, di belakangnya nggak tahu. Itu harus kenal semua gitu. Itu pelajaran di situ mungkin. Terus ya tawuran, pokoknya sampai yang ngebunuh saya nggak tahu. Maksudnya pas tawuran itu pernah sampai ngebunuh atau enggak, karena kan brutal ya kalau tawuran kan nggak ngelihat ini, apalagi sambil mabok lagi gitu. Udah nggak sadar banget ya. Ya nggak tahu lah gitu. Oh, kalau saya dulu justru ketika ikut tawuran saya menghindari mabok Ki. Iya, kan kita nggak bisa kontrol diri kan, kita nggak tahu juga, itu saya menghindari. Ya itu. Astagfirullah. Terus ya itu sambil main musik juga pas SMP. Pas SMP. Main ngepang gitu. Ya ngepang di jalan gitu kan, ngamen gitu ya. Terus sekedar cari jalanin hobi aja sebetulnya waktu itu kan. Terus pas masuk SMA sempat pas SMP juga nih sekalian minta maaf ya, andai kan guru saya nonton gitu. Dulu sempat nilai nggak keluar, pernah saya Ini di sini nih maaf. Mudah-mudahan gurunya nonton ya. pas SMP gitu pernah saya tegur gitu. Itu saya yang salah pada astagfirullahaladzim. Ya saya lulus kan berarti sebetulnya nggak diridoin guru gitu. Nah terus masuk SMA mulai fokus sama musik. Oh gitu. Cuman waktu itu masih di pang, kelas 1 tuh ngepang. Terus ketemulah calon istri gitu kan. Calon istri dong sekarang ya. Istri. Udah Sudah jadi sekarang. Istri. Nah terus ya dia dulu juga ngeband, lu pernah ya di ini juga Amazing People ya, yang Amazing Muslimah. Amazing Muslimah. Ya dulu juga dia ngeband juga, ya ajak ngeband bareng. Oh istri emang anak band juga tuh? Anak band pas juga. di SMA tuh? Iya. Cinlok. Cinlok ya. Terus ya pas udah masuk SMA itu bukan sombong ya. Ini apa ini cerita? Karena
SMP udah nama mungkin udah nggak. Iya, udah Saya udah nggak perlu berantem. gitu. Udah nggak perlu tawuran gitu. Ini Udah dikenal lah ya. Nuhun Sewu sama Kang Leon, Kang Jawa, Kang Felix, Nuhun Sewu gitu. Ini pentolan-pentolan dulu pas SMA gitu. Jadi apa? Ya udah saya fokus ngeband. Yang anak-anak yang suka tawuran nggak pernah ganggu saya, nggak pernah ini ya. Kita berteman seperti biasa dan akhirnya teman-teman saya di band itu pun ada yang suka tawuran. Drummer saya sekarang lagi, ya alhamdulillah rata-rata semua hidupnya udah lebih inilah, insya Allah gitu. Lebih teratur ya. Mudah-mudahan Daripada istiqomah. sebelumnya. Mudah-mudahan istiqomah. Dulu juga drummer saya tuh paling hobi dia tawuran. Ketiap kita kan kalau briefing tuh nonton band, nonton apa, kalau dia nonton tawuran gitu kan. Namanya adalah gitu kan. Lu jangan ini terus lu apa. Ntar kalau putus tangan nggak bisa main drum lagi. Oh iya juga ya. Nah dari situ udahlah kita mengalihkan ke musik aja gitu. Oh. Kalau tangan putus gak bisa main gitar gini kan. Oh dialihkan gitu. Dialihkan ke musik gitu kan. Terus kita ya akhirnya ngeband, mulai fokus dari mau naik kelas 2 2009 apa 2010 gitu lupa. Nah di situ fokus itu kalau dalam pas SMA itu udah agnostik lah. Oke, udah mengakui adanya Tuhan. Nah, karena nggak bisa ngebuktiin nggak adanya Tuhan. Nggak adanya Tuhan. Iya memang. Kalau ketika kita bilang Tuhan itu nggak ada, ya secara otomatis kita perlu membuktikan juga bahwa Tuhan itu nggak ada gitu. Nah itu udah agnostik lah, cuman nggak ini. Ya kita sholat gitu karena disuruh, suruh guru dan lain sebagainya gitu. Terus pas manggung juga ya secara fitrah kan ya tetap ada yang namanya Gorizah Tadayun ya. Pas mau manggung itu kita berdoa, kita baca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Gorizah Tadayun itu naluri beragama ya. Ya mensucikan sesuatu, minta sama siapa gitu kan. Menganggap diri kita itu lemah dan ada sesuatu yang lebih kuat dibanding kita. Dulu kita mau manggung ya kita berdoa ya Al-Fatihah. Setelah itu kita minta sama arwah-arwah band black metal pendahulu. Sebenarnya ke sana ya. Kacau. Ya dulu ya itu kan orang-orang yang tadayunnya tidak tersalurkan secara baik. Saya dulu begitu. Majang bendera Norwegia kan, kalau black metal ininya ke Norwegia. Norwegia ya. Norwegia kan salib ya, ininya salib. Tapi kalau black metal tuh dibalikin salibnya karena dulu Antichrist. Ya Antichrist karena ada masalah ketika mereka masuk ke Norwegia itu dengan pembantaian dan sebagainya. Makanya mereka benci gitu. Makanya dibikin Antichrist dan lain sebagainya. Nah itu ya tapi kita nisbatnya ke black metalnya gitu. Oke. Ya dulu kita mau latihan di studio gitu, ngeliat dulu bendera itu kan, ya dalam hati kayak berdoa gitu. Iya. Terus kan kayak teman saya ada yang ideologinya ke Marxis kayak gitu. Ya itu dia bajunya pakai foto dia, terus di kamarnya pajang foto dia, foto Marxisnya gitu kan. Orang-orang ininya lah. Ya dia kayak berdoa juga kan gitu kan gitu. Tapi katanya ateis gitu. Ya gitulah pokoknya. Terus SMA terus sampai ngeband fokus sampai besar, sampai punya IO, keluar kota gitu kan. Sampai dulu itu pas ngeband, pas kita ngebentuk band, kita tuh berdoa mudah-mudahan itu saya inget kita bisa manggung bareng Gorgoroth, bareng Behemoth, terus Cradle dan lain sebagainya gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa lah gitu manggung bareng mereka gitu. Nah disitulah kesampaian nggak? Kesampaian. Nah itu sebelum selesai. Jadi kalau udah kayak gitu berarti kita udah sukses, kata saya dulu gitu. Band kita udah sukses gitu. Nah singkat kata lah pokoknya sampai lulus SMA. Setelah lulus SMA itu ya alhamdulillah diundang waktu itu Behemoth yang ke Indonesia. Iya zaman itu Solo. saya tahu tuh ke Solo kan ya.
Saya manggung bareng satu panggung bareng. Jadi openingnya. Jadi opening. Gorgorot manggung di Bogor. Saya yang jadi apa sih? Opener. Ininya IO-nya. IO, terus jadi yang nemenin, terus gitu apa? LO. Oke. Saya jadi LO-nya. Nah, tapi itu kita nggak nyadar bahwa itu oh iya ya dulu pernah berdua begini gitu. Pernah punya impian ya, Berdoa loh itu. berdoa ya. Dikabul lagi gitu kan. Terus ya kita terlena di situ kan, maksudnya. Iyalah itu pasti udah bisa di zaman itu kita bisa manggung dengan idola gitu ya. Itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Betul. Gitu. Karena nggak mudah untuk jadi opener sebuah band, itu juga nggak mudah gitu. Itu impian yang tercapai itu rasanya gimana, Ki? Itu nggak ngerasa apa-apa sih waktu itu. Oh, malah justru nggak ngerasa apa-apa ya. Iya. Jadi ya setelah itulah baru. Jadi ada kejadian yang sensitif buat saya dari sisi kolbu gitu ya. Oh gitu. Jadi waktu itu saya pernah muncak di mana? Gunung Gede ya. Sama teman-teman sama Jawen hiking. Nah itu habis itu mau kalau nggak salah mau bikin album, jadi kita cari inspirasi lah gitu ya buat lirik dan lain sebagainya. Terus sama lah ada apa ya disebutnya biar halus lembut dan ini rokok pocong lah. Kasar gitu. Nah pas malam-malam ternyata ditegur Allah gitu, nafas saya udah tenggorokan. Nah Oke. udah gitu malam-malam tuh di situ berdoa aja dulu, nafas sudah berat gitu kan, berdoa aja. Ya waktu itu sebetulnya belum beriman banget gitu. Tapi karena kondisi itu ya, udah nggak ada pikiran lain kemana-mana, pasti ini mah iya gitu. Ya Allah gitu kan, kalau apa namanya andaikan masih diberi hidup ya mau tobat lah gitu. Saya istighfar banyak gitu kan, wah kayaknya mau mati gitu kan. Terus itu pasti tuh rasanya tuh serba salah tuh. serba salah. Apa terlentang rasa dunia itu muter. Saya pernah ngerasain. Ini kan backgroundnya sama ya, narasumber sama ya. pas tengkurap rasanya tuh semua isi perut tuh mau keluar. Iya. Kan ya sekarang ntar saya wawancara Mas Jovan. Sama soalnya di background. Kan thrash metal aja ya. Metal ya. Saya lebih ke thrash metal gitu. memang. Satu skena. Ya setelah itu ya udah akhirnya ya tiba-tiba entah pingsan dah gimana ya, bangun pagi lah, tiba-tiba bangun pagi. Itu belum muncakin gitu ya. Masih di mana ya namanya tuh? Surya Kencana. Ya daerah situ lah. Terus besoknya baru muncakin gitu kan. Iya. Besoknya alhamdulillah seger lagi badan, tas pas muncakin bakar lagi. serius gitu kan. Nah udah gitu udah lupa yang malam kayak gimana, udah lupa. Padahal malam itu udah puncak-puncaknya tuh. Iya. Rasa takut itu udah di ujung tuh. Wah itu bener-bener itu flashback lagi nih. Nah udah gitu udah singkat kata udah setahunan ya, itu 2012 bulan 12 itu yang 12 itu ya yang ada rumor kiamat di sana ya. Kita naik gunung tuh, coba kita ke atas yuk, ntar kita lihat kiamat dari puncak gunung. Kacau. Antum gak kepikiran begitu antum mau ngelihat atau gunungnya meletus, itu gak kepikiran ya? Ya enggak, ya kepikiran maksudnya ya pasti yang pertama gitu. Di area itu kan kita pertama di situ. Ya gitulah. Nah itu teman-teman sekalian, tadi wah banyak juga sih inspirasinya. Jadi segala sesuatu kita perlu fokus sampai akhirnya impian kita bisa terwujud gitu ya. Nah rasa ketika impian kita terwujud itu adalah rasa yang sangat
mengindahkan sekali dalam hidup kita gitu ya, apalagi ketika kita memiliki impian umroh gitu misalnya bersama keluarga gitu, itu kan itu sebuah impian banget tuh gitu. Nah ayo sama-sama kita berdoa agar bisa umroh bersama keluarga. Di samping berdoa kita juga perlu ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya teman-teman bisa kunjungi s.id/ceki umroh gitu. Kenapa? Karena memang Cinta Quran Foundation membagikan 12 tiket umroh untuk teman-teman semua. Masya Allah 12 tiket umroh loh, bisa loh buat ngajak saudara, teman, keluarga dan semuanya agar bisa umroh bersama-sama pergi ke tanah suci gitu ya, pergi ke tanah suci untuk bisa beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmat. Masya Allah. Yuk segera langsung kunjungi s.id/ceki umrah. Ceki umrah. Masya Allah. Nah gitu. Nah balik lagi kita sampai akhirnya antum pergi ke Gunung Gede terus mencari inspirasi untuk judul-judul lagu tuh ya. Iya. Terus akhirnya di situ proses pembuatan album terakhir belum? Itu atau 2012 masih lama sih. Oh masih lama ya, belum. Nggak dapat justru. Oh justru nggak dapat ya. Dapat inspirasinya pas saya umroh. Oh pas umroh justru, Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah waktu itu diumrohin sama ayah keluarga saya, istri, anak saya Adam, sama kakak saya. Saya umroh. Terus kan ngelewatin gurun apa ini dulu ada perang ini gitu kan. Terus ada perang Badar, perang Badar. Jadi judul lagu kan iya The Battle of Badar. Iya. Oh itu kisah emang dahsyat sih. The Battle of Badar tuh penentuan banget itu kisahnya, Masya Allah. Nah setelah itu mungkin langsung ke titik ini ya, puncak-puncaknya gitu ya, mau apa namanya, istilahnya dibilang tobat ya, tobat harus setiap hari kayaknya gitu ya. Dibilang hijrah ya, hijrah juga harus setiap hari kan. Ya mungkin kalau tobat atau hijrahnya kelihatan pas saya udah mati gitu ya. Ada di mana saya gitu saat itu. Ya mudah-mudahan istiqomah. Amin insyaallah. Titik dimana saya merubah pemahaman, pandangan hidup saya gitu. Itu dari segala aspek, semua aspek gitu ya dinampakkan gitu sama Allah. Dari sisi nafsiyah ya tadi kayak yang kejadian tadi di Gunung Gede itu terjadi lagi ketika setelah manggung sama band Jerman kalau nggak salah, bandnya apa ya, Sandria atau apa gitu, band gotik. Sandri. Apa Gorgorot gitu. Nah di situ baru itu kan yang kedua tuh berarti kan ya waktu itu. Yang kedua. Oh kayaknya yang ketiga mah udah lewat nih gitu kan. Kayaknya gak ada kesempatan lagi nih. Nah udah gitu ya di situ barulah ingat. Saya pernah manggung sama Behemoth, saya pernah manggung sama Gorgorot. Ini tuh udah dikabulin gitu. Terus waktu itu saya jadi flashback, saya bilang sama teman-teman kalau band kita udah manggung sama mereka, kita udah sukses gitu. Iya, udah ada di puncak gitu ya. Yo berarti udah sukses, mungkin udah saatnya selesai gitu untuk fokus di situ gitu. Terus selain itu juga almarhum ayah kan ada organisasi gitu ya sama teman-temannya, dan saya juga teman-teman saya juga ikut di organisasi tersebut. Kita bahas politik dan lain sebagainya. Waktu itu juga bahas tentang ideologi gitu kan. Terus ya ngelihat sistem kehidupan, sistem negara gitu ya. Iya. Memang almarhum ayah tuh memang ini ya, apa namanya, fokus di bidang kenegaraan ya. Iya. Kalau itu ya, Masya Allah. Memang nasionalis, jiwa kebangsaannya tuh tinggi. Lumayan tinggi ya, Masya Allah. Cinta tanah air ya. Cinta tanah air. Cinta tanah airnya. Nah ya kita kan ngebahas tentang ini ya dulu ekonomi dan lain sebagainya, harusnya gimana sih gitu kan. Ini selain di nafsiyah tadi ya. Nah ini sisi pemikiran juga gitu kan. Nah pada saat itu ya rame, waktu itu lagi rame-ramenya ISIS. Cuman itu dong yang belum pernah saya kaji, belum saya ulik gitu. Semuanya udah diulik, tinggal ISIS aja. Tinggal bukan ISIS sih, cuman
sistem Islam yang belum saya kaji. Oh, sistem waktu itu. Islam. Iya. Apa sih emang ada ya politik di Islam gitu kan? Ya dulu kan awam. Kita gitu kan, minim informasi ya dulu. Iya. Terus Muncullah berita ISIS itu. rame. Terus ya saya apa namanya cari tahu juga. Oh ternyata memang ada politik di Islam, ada ekonomi juga. Ya segala aspeknya itu ada kan ya dalam Islam. Betul. Terus mempelajari juga sampai join grup Yang isinya simpatisan ISIS. simpatisan Wow. Instagram. Ya dulu pernah. Itu seluruh dunia atau Indonesia aja, Ki? Nah ini buat cutting dong gitu kan. Siapa tahu ntar mau di cutting. Jadi ada yang di Indonesia, ada yang di Suriah juga ada. Oh, Sampai apa? bahasa Arab dong kalau Suriah. Iya bahasa Arab. Waktu itu apa ya ininya? Grup adalah. Ya adalah itulah ya grupnya ya. Nah sebelum waktu itu ada rame sebelum bom Presto itu kita dikirimin Bom PDF-nya. Presto. Dari Panci Oh, bom Panci. Iya, Oh, bom bom Panci. Itu kan dari Panci Presto. Nah, kita dikirim PDF-nya gimana cara bikin ini Ish. semua. Ya kalau udah dikirim kayak begitu ya berarti kita udah tahu oh, ini mau ada bentar lagi gitu. Ya makanya aja pas udah tahu jangan kemana-mana dulu dah gitu. Tapi ya sampai video-video pembantaian dan lain sebagainya itu di-share di situ. Wah, terus itu berangkat dari rasa penasaran aja karena belum mengkaji sistem politik sistem dalam politik Islam. gitu kan. Oke, pengaturan kehidupan secara menyeluruh dari Islam ya. Gitu. Terus ngelihat video-videonya anak kecil seumuran waktu itu umuran anak saya umur 5 tahun ya kalau nggak salah 6 tahun gitu. Itu nyembelih orang. Anak kecil. Anak 5 kecil. tahun. Iya. Nyembelih orang. Nyembelih itu ya disembelih. Iya benar-benar sembelih. Kalau kambing kan ya 3 kali tarikan. Itu mah ya tangan anak kecil sekuat apa sih gitu. Nah, dari situlah baru waduh, ini kayaknya itu pengen benci sama Islam. Tapi kok kayaknya nggak semua orang Islam begini gitu. Di situ masih agnostik. Itu agnostik tapi gimana ya? Percaya kan agnostik itu percaya Tuhan tapi nggak percaya sama agama. Gitu. Ya Tuhan itu Allah saya percaya gitu. Percaya agamanya gitu. Karena ya tadi ya saya lihat faktanya begitu. Tapi nggak tahu fakta atau bukan gitu kan maksudnya. Iya. Kalau fakta ya harus melihat secara menyeluruh gitu kan. Islam juga melihat semua gitu. Ya di situ udahlah gitu kan. Udah tapi masih penasaran. Saya buka-buka waktu itu di tempat saya nongkrong di warung kopi, buka-buka Telegram itu ada benderanya kan, terus bendera ISIS itu. Nah, ada teman yang lihat dari belakang, apaan tuh masuk ISIS lo gitu kan? Iya kayaknya kata gitu kan. Tuh ada teman kita masuk ISIS kata dia gitu kan. Siapa? Ada teman saya ngeband juga dulu gitu. Oh yang benar ya, saya cari kontaknya. Saya kontak dia kontak saya balik. Ternyata bukan ISIS gitu kan. Oh pengajian ini lebih apa ya, pengajian Islam biasa gitu. Oh iya, ternyata salah temennya itu salah paham ya. Salah paham. Teman-temanan tuh bukan ISIS. ya. Bukan, cuman ya waktu itu kan karena lagi rame ISIS. Iya. Jadi yang ikut kajian tuh ya pasti diinin. Gitu kan karena framing itu tadi. Framing tadi ya. Iya. Karena di media munculnya seperti apa gitu kan. Ngelihat bendera hitam putih itu udah takut gitu kan karena ya framing dari sana soalnya. Jadi itu dianggapnya ISIS. Oh ternyata bukan ISIS. Itu ya ISIS enggak manaji dan lain sebagainya. Ya mungkin yang menganggap yang membenturkan kemanusiaan dan agama mungkin ngelihatnya ke sana doang. Gitu kan. Satu framing itu aja ya gitu ya. Dia enggak menyelami secara keseluruhan. Nah, itu tadi. Wah, gokil, nggak nyangka sih gue sampai seperti itu, sampai saking penasarannya akhirnya mempelajari sistem kehidupan Islam. Cuman untung sekarang udah enggak kan? Enggak. Ya enggak lah. Ya itu bukan manusia saya kalau itu. Itu bener-bener gak nyangka sih. Tapi
yang saya apresiasi itu adalah saking penasarannya itu betul-betul masuk menyelam ke dalam hal yang membuat kita penasaran kayak tadi antum kan antum penasaran dengan sistem pemerintahan Islam itu seperti apa sih sebetulnya. Terus akhirnya antum masuk, oh ada nih lagi rame ISIS, antum masuk ke situ. Nah itu saya apresiasi sih, itu apresiasi. Jadi nggak kayak kebanyakan orang yang menilai dari katanya gitu. Sampai akhirnya antum masuk ke situ dan memang bisa menilai bahwa oh ini salah nih gitu. Iya. Terus menyadari bahwa ISIS itu adalah organisasi yang salah tuh. Ya tadi ngeliat video tadi itu, yang anak kecil. Oh, itu udah rasa tentang oh ini nggak benar nih kayaknya nih, gitu sampai. Saya ngebayangin masa saya suruh anak saya nyembeli orang. Iya, itu ya di situ yang Emang banyak gitu ya video-video itu, cuman yang pas anak kecil aja itu yang saya nggak apa namanya nggak bisa terima. nggak bisa terima ya. Kayaknya secara manusia juga nggak mungkin. Iya. Dan memang secara di dalam Islam juga nggak diajarin seperti itu kan, gitu. Nah ini dia framing seperti ini Itu kan yang ngeri. seakan-akan seolah-olah itu ajaran Islam gitu kan. Nah iya karena mereka membawa brand Islam tadi kan ISIS gitu. Itu tadi. Terus akhirnya antum wah ini salah nih, kecewa dong. Pencarian antum selama ini akhirnya oh ternyata nggak bener nih sistemnya. Enggak sih, kecewa. Enggak, maksudnya kan saya mempelajari gitu kan. Ya kalau itu salah ya berarti saya berhasil di situ. Ini salah. Saya udah bisa nilai oh ternyata ini salah gitu. Dapat situasi yang benarnya ketika Pas saya ketemu teman saya namanya Mas Riki dengan ditemui dengan saya ngontak Riki udah gitu ngontak Ricky yang tadi disebut dengan ISIS itu ya tadi. Padahal bukan kan? Padahal bukan. Terus wah ternyata ketemu gurunya ya Masya Allah orang tasawuf gitu kan. Guru kita juga satu pengajian loh. Satu majelis kita di Pekaran ya. Dari Mas Riki itu ya. Masya Allah. Ada ketemu sama dia dijelasin kan saya penasaran ISIS gitu. Ya beda karena dijelasin lah. Terus kan dijelasin tentang ya waktu itu juga saya bilang saya penasaran dengan sistem Islam, sistem politik, ekonomi gitu. Ya yang keluar itu ya apa ya Islam tuh agama yang sempurna. Gitu kan ya yauma akmaltu lakum dinakum gitu kan. Dan ila akhiril ayah tentang apa Islam lah yang diridhokan oleh Allah gitu. Ya akhirnya oh ternyata dari bahasa kesempurnaan itu ya sempurna tuh semua gitu kan. Terus saya diingetin bahwa kita aja kan masuk kamar mandi pakai kaki kanan atau kaki kiri itu diatur. Minum pakai tangan kanan tangan kiri itu diatur gitu. Masa politik ekonomi dan lain nggak ada gitu. Oh iya. Kita tidur aja diatur gitu kan ada sunah-sunahnya dan lain sebagainya. Oh dari situ baru antum mempelajari. Berarti titik balik antum dari itu tadi masih ngeband tapi pas belajar masih ngeband juga ya. Masih ngeband. Dari antum mendapati apa namanya pengalaman rokok pocong itu dari rokok pocong sampai akhirnya antum fokus ke bidang politik, artinya konsep antum titik balik berubahnya itu tobatnya itu berbarengan ya dari bergejolak pemikiran sama perasaan. Iya itu tadi jadi bareng. Itu jarang loh, kebanyakan orang kalau misalkan wah saya mau tobat dari perasaannya gitu. Wah ini dari pemikiran, artinya politik kan kita berpikir kan sampai akhirnya perasaan juga bergejolak di situ. Ketemunya Kiai tasawuf ya, Masya Allah. Itu pas banget tuh. Pas banget itu. Jadi serasa di obrak-abrik ya perasaan dan pemikirannya. Iya. Harus yang antum rasain tuh ketika itu. Ya waktu itu apa ya udah mulai belajar gitu kan. Tapi belum belajar dari baru mempelajari doang. Oh. Jadi saya sekedar dengar gitu kan, belum masuk ke perasaan saya waktu itu. Walaupun perasaan waktu itu masih bingung, tapi saya nggak pernah
karena ada pesan dari almarhum gitu kan, almarhum ayah saya, jangan sampai orang tahu kita perasaan kita sedang susah atau sedang sakit dan lain sebagainya, udah pendam aja, lupain gitu. Nah itu nggak pernah saya ini gitu. Ya dalam kajian intensif dengan kiai kita itu waktu itu sih masih masuk kanan keluar kiri aja gitu. Yang penting jalanin tadi, jalanin aja dulu gitu ya. Amalin aja dulu gitu. Juga ada gitu. Terus juga ngerti. Ntar lama-lama dapet lah gitu. Ya dulu motivasi awal mau rutin gitu ya karena guru saya bilang kita itu dari rumah mau ke majelis gitu. Itu di doa kita tuh diaminkan para malaikat, kita itu didoakan, dimintakan ampun oleh para malaikat. Oh gitu ya. Jadi saya cuma ngincar itu doang satu. Ilmunya mah yang penting barokah. Yang penting barokahnya aja. Saya cuma ngincar itu doang satu. Pas sudah nyampe duduk ya walaupun pikiran kemana tapi tetap kita dengerin gitu kan. Nggak pernah nanya, nggak pernah apa. Gitu. Ngikut aja pakai celana pendek, celana bolong-bolong ikut aja. Awal ngaji gitu ya. Ngaji gitu. Terus ya pas mau bawa sarung enggak gitu. Ya udah ntar kalau mau sholat pakai sarung gitu. Ya udah gitu aja. Wah itu enaknya ulama tasawuf tuh seperti itu ya. Betul-betul mengayomi gitu. Enggak langsung dijudge kita gitu kan. Ya awalnya juga saya ngerinya begitu. Karena ya dulu sempat gitu. Kenapa saya jarang dulu sampai benci ada framing gitu ya. Sampai sampai suuzon lah dulu itu sama umat muslim. Karena ya dulu penampilan saya rambut gondrong, ini masih gondrong sih. Iya. Tapi beda sekarang mah gondrongnya ngikutin siapa. Iya. Tibanya beda ya. Rambut gondrong terus kupingnya nggak kelihatan alhamdulillah. Mau sholat itu masuk masjid tuh diliatin sinis, gitu kan. Masuk, diliatin sinis, aduh, gitu kan. Ya dalam hati entah itu bisikan atau apa gitu kan. Ya saya mah dulu mikirnya mungkin dulu kan saya belum pakai jenggot ya, mungkin kalau pakai jenggot berat kali ya nggak bisa senyum katanya. kan katanya ya padahal senyum itu sunnah itu masya Allah, bagian dari ibadah. Dapat pahala sedekah kan senyum doang, masya Allah. Kayaknya pakai jenggot tuh berat kali senyum gitu. Macam-macam lah mikirnya malah kesana. Akhirnya jaga jarak sama masjid gitu. Jaga jarak sama masjid. Padahal belum pandemi. Jadi seperti itu ya. Masya Allah, akhirnya sampai dari situlah perjalanan akhirnya fokus ngaji sampai sekarang menjadi seorang yang bisa dibilang tidak sibuk mensolihkan diri sendiri, tapi juga aktivitas sekarang kan juga dalam rangka mensolihkan orang lain gitu ya. Iya gak sih sekarang? Enggak sih. Ini tawadunya nih Mas. Kan ya, enggak, maksudnya kan itu ya semua kan amal balik lagi ke kita gitu. Kalau mensolihkan orang lain ya cuman diri dia yang bisa. Kita kan nggak bisa. Artinya aktivitas kita itu ya, itu aktivitasnya yang kita pilih. Dakwah kan kewajiban gitu. Itu kan ya buat balik lagi buat kita gitu. Oh berarti memang sekarang aktivitas dakwah aja gitu ya. Sama salah satu kewajiban karena ya harus dijalani. Dijalanin. Kan. Cari nafkah juga, kegiatan juga. Iya. Ya itu. Masya Allah. Nah bedanya antara Ki Gebiar yang dulu nih, Gebiar yang dulu sama Ki Gebiar yang sekarang nih. Tujuan hidupnya apa sih kalau yang sekarang nih? Tujuan hidup ya akhirat. Masya Allah. Ya itulah maksudnya. Fokusnya fokus hidup sekarang. Kan kalau dulu kan fokusnya itu yang ngeband, terus ada impian kalau misalkan ini tercapai ini berarti kita udah sukses. Nah, kalau sekarang nih apa nih? Buat Gebiar, seorang Gebiar yang sekarang. Singkatnya ya, kalau udah masuk surga udah sukses. Wah. Masuk surga gandeng orang tua itu udah sukses. Suksesnya gitu ya, amin gitu. Ya itu
itu kan seharusnya menjadi motivasi kita, saya termasuk saya gitu kan, bahwa Muslim itu punya visi itu lebih panjang, lebih jauh daripada orang-orang lain. Harusnya sampai akhirat ya, itu kan terkait segala hal, bisnis atau apa. Iya betul. Itu kan dia dari bisnis bisa sedekah lah, bisa apa, dia banyak lah macam-macam itu. Ya justru harusnya lebih maju, lebih ini. Masya Allah. Itu motivasi buat saya gitu. Masya Allah. Terus apa ya namanya? Ya saya pengalaman pribadi gitu ya, kan waktu itu nggak ngerti selama berapa tahun itu saya ngaji itu nggak masuk ke otak, itu nggak masuk gitu. Cuman cari barokah doang. Cuman minta diampunin, didoain, mintain ampun gitu sama malaikat gitu kan. Ya, itu aja tujuannya pertama gitu kan. Tapi ya alhamdulillah lama-lama akhirnya saya belajar dari apa yang disampaikan kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita. Terus belajar dari masa lalu gitu kan, kayak gimana. Tuh. Jadi bedanya dulu sama sekarang, dulu itu cuma mempelajari, dulu kan bahas hadis-hadis akhir zaman buat jadi lirik lagu ya, cuma mempelajari doang, tapi nggak belajar dari situ. Nggak belajar dari situ ya. Ya, kalau belajar dari situ kan Akan berdampak pada kehidupan ya. Masya Allah. Setelah itu teman-teman gimana sekarang? Sekarang Teman-teman lingkungan gitu. Apakah menjauhi setelah enggak. Oh justru enggak ya. Wah Masya Allah, support berarti teman-teman ya. Support. Wah. Justru ya pada support semua gitu. Maksudnya ya mungkin ada beberapa orang. Terus orang tua juga alhamdulillah, lingkungan keluarga support semua. Ya masa dulu saya jelek didukung, baik Sekarang udah baik nggak didukung ya. ya nggak baik juga sih sekarang gitu. Ya Maksudnya menuju gitu, berusaha gitu. Itu dia tawadunya ini. Wah, kita dapat banyak inspirasi teman-teman sekalian dari Kiai Gebiar ini. Alhamdulillah. Tujuan hidup seorang muslim itu lebih panjang atau lebih jauh daripada orang-orang yang belum mengenal Islam gitu ya. Kenapa? Karena memang ketika visinya itu adalah akhirat, dunia itu akan tergapai bersama akhirat tadi. Masya Allah. Dan tadi dari kegiatan yang tadinya fokus untuk dirinya sendiri, sekarang fokus kita ya sosialisasi gitu ya, berdakwah gitu, berusaha untuk mensolihkan orang lain gitu ya. Berusaha untuk mensolihkan orang lain. Nah perkara orang itu mau ngambil jalan salah apa enggak, itu pilihan mereka. Masya Allah. Nah jadilah seorang penggerak perubahan gitu ya teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang mau di Cinta Quran itu ada event Muharram gitu ya. Ini spektakuler sekali karena memang momen Muharram ini adalah momen hijrahnya Rasulullah SAW. Dari kota Mekah ke kota Madinah, dari keadaan yang buruk ya, dari keadaan yang belum Islam sampai di Madinah Islam secara kafah, Masya Allah. Nah pada momen inilah kita mengambil satu momen di bulan Muharram ini untuk mengajak teman-teman untuk berubah gitu. Di Amazing Muharram ini. Ada Gus Fakih ya? Ada Gus Fakih, Masya Allah. Nah itu seorang inspirator juga tuh, Masya Allah. Nah ini di Amazing Muharram selama 9 hari teman-teman bisa menyaksikan setiap Sabtu dan Ahad selama bulan Muharram selama 9 hari 9 jam, dan akan ditemani oleh 99 narasumber baik nasional maupun internasional. Bagaimana cara menyaksikannya? Teman-teman bisa mengunjungi Cinta Quran TV. Teman-teman bisa mengunjungi Cinta Quran TV atau bisa berkontribusi di s.id/amuh9. Oke, sekali lagi s.id/amuh9. Nah, itu teman-teman bisa berkontribusi bagaimana caranya kita membuat sebuah perubahan gitu. Kita tentu ingin berubah menjadi lebih baik lagi, Masya Allah. Kiranya seperti itu. Ki Gebiar Nusantara, terima kasih udah datang di studio yang sederhana ini. Masya Allah, udah sharing inspirasi, edukasi. Banyak banget inspirasi yang kita dapatin dan banyak cerita yang saya nggak tahu. Padahal saya sering duduk bersama beliau. Setiap minggu nongkrong bareng gitu kan. Ngopi bareng gitu kan, ngopi bareng. Tapi banyak
kisah yang saya baru tahu hari ini, Masya Allah. Ya, kita sama-sama mendoakan bahwa kita hidup istiqomah dalam perjalanan Islam dan mati dalam keadaan Islam, dibangkitkan dalam keadaan Islam, dan juga bersama-sama Rasulullah SAW kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.